Hari ini banyak orang hancur, Pak, gara-gara apa? Gak bisa nahan hawa nafsu. Contoh kalau kita buka-bukaan, Pak Polisi, banyak pejabat polisi hancur karirnya. Kenapa? Gara-gara tidak mampu menahan hawa nafsu. Sambo, Jenderal Bintang 2, nggak bisa nahan hawa nafsu, nembak anak buahnya sendiri. Hilang jabatannya, di penjara seumur hidup. Yang tadinya penjara hukuman mati, didiskon jadi seumur hidup. Itulah indahnya Indonesia, apa-apa bisa didiskon. Sembako diskon, beli baju diskon, ngundang kiai nggak ada cerita, Pak, laki-laki bisa menang sama istri, betul? Makanya Anda lihat semua film yang menakutkan itu rata-rata bintang filmnya cewek. Mak Lampir cewek, Nini Pelet cewek, Sundel Bolong cewek, Susana cewek, Kuntilanak cewek, Wewe Gombel cewek, Suster Ngesot cewek. Kenapa semua film yang menakutkan bintang filmnya cewek? Kesimpulannya sudah jelas. Makhluk yang paling menakutkan dan horor serta mengerikan adalah cewek. Jilbabnya ungu. Ya, sholawatan. Minta lagu apa? Sok-sokan teplok-teplok. Nanti dulu goblok. Dijawab. Bapak NU Ibu Muslimat. Tenanan temen yang banter ya. HP. Saya jawab bebanter, muka-muka utangnya lunas. Saya baru pulang haji, doa saya insya Allah mustajabah. Semua yang datang mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Urung rambung cangkemnya samin bae. Dijawab yang banter ya. Bareng-bareng ya. Bapak NU Ibu tepak tepuk. Sabar, nunggu kode ninyong. Kamu jangan terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas. Iya deh. Santai, nanti tak kasih ya. Mohon maaf ya Mas, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda ya. Bapak NU Ibu Kakang Ansor Adeva taya tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa rahmat yuk, berkat bae sing dipikir. Pilih berkat apa rahmat? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya ngapik ngutuk epek tenana kopi ini teka maning. Kita tes apakah asin atau tidak.
Ora panas. Emang airnya di sini kayak gini ya Pak ya? Wis ora apa-apa. Sing banter mau tak sangoni ya. Anak-anak Adra mudah-mudahan pulang pengajian insyaallah istrinya cantik-cantik. Janda anak 15. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua kurjaga uhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua kurjaga uhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah goblok temennya sekian maning. Kan aku jadi malu. Bayar. Ini tak tamu cangkem nganggo duit. Salah terus ya. Nih, rumahnya si meleng-meleng siapa? Bayar sini. Nih, rumahnya si meleng-meleng siapa? Kayak si cilik siapa kayak? Perwakilan. Sini kamu. Jangan gak salah-salah maning. Iya kamu sini. Sini, jenenge siapa? Jenenge siapa? Arane siapa? Ikan. Hakan. Kelas pira? 6. Cita-cita pengen jadi apa? Copet. Bapaknya arane siapa? Tio, yowes. Kamu tak kasih uang untuk beli empal gentong. Geleng ya. No. Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Yang ngitung tok ya, ngitung. Sing bener kok sholawatan. Sama teman-teman yang bagus sholawatannya ya. Semoga besok besar kamu jadi copet. Beli jadi kiai ya. Pengen jadi kiai apa enggak? Iya. Idolanya kiai siapa? Mbuh mana? Mumet dasai nyong. Kalau punya uang ditabung apa dicelengi? Celengi. Jangan ditabung. Makanya ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya, nanti beli bakso sama teman-teman ya. Awas salah maning. Salah. Awas salah maning. Minum kopi rasanya nikmat, beli jambu dapatnya mangga,
Mari ngaji dan bersolawat dari Indramayu untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat dari Indramayu untuk Indonesia. Salatullah, tangan semuanya diangkat. Ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Alah salah mahane. Cangkeme duitnya kurang, cangkem. Ya bangkrut ya. Beli bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mong dianggap. Mong dianggap kanca. Semarang kaline budak sing disayang matane. Allah. Dolan ning sawah dos ning kali, kayu nangka digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke randa sing jaluk di. Tapi Gus Miftah ora sudi, ora boh. Kamal. Sing wani Pak Lurah. Ada lurahnya di sini. Mana lurahnya? Kok ndelek-ndelek keprimen? Ya rene lurah ya. Ndelek. Desa apa tadi namanya? Desa apa namanya? Kedungu, Pak. Kedungu. Kedungu ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah, lumayan gagah. Anda gajah atus ning beli, najan gagah manuke. Mana kecilik. Orang percaya? Ayo buka. Sepil. Semoga Pak Lurah panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Amin. Ngaji maning. Ibu bapak yang saya muliakan, ya, ada dua perkara yang paling dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua perkara ini seringkali menghinggapi orang Islam, termasuk kita-kita semuanya. Apa dua perkara itu? Yang pertama mengikuti hawa nafsu, dan kedua tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan cara bahasanya Indramayu apa ya? Hayal. Yang pertama, perkara yang paling dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi atas umatnya adalah mengikuti hawa nafsu. Maka kita diingatkan, asadul jihadi jihadul hawa. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Saya ditanya, Gus, kenapa setiap nafsu kok banyak diikuti dengan hawa? Karena hawalah yang sering membuat nafsu, bukan Adam. Makanya saya nggak suka dengan Adam, sukanya dengan Hawa. Tapi kok sekarang banyak kenapa cowok suka dengan cowok? Itu ternyata salahnya istri, Pak. Gara-gara istri, kalau suami mau pergi, istrinya bilang, papa awas kalau mainan cewek. Akhirnya suaminya nggak mainan cewek tapi mainan cowok.
Lah wong wadon karo wadon kuwi arane lesbi. Carane primen ya dulek-dulek kan. Kalau cowok dengan cowok namanya gay atau homo. Caranya bagaimana? Ya kayak anggar, cek ya kayak gitu. Dan itu hukumnya haram. Makanya kenapa kemarin mau ada pertemuan gay LGBT internasional di Jakarta. Saya orang yang pertama kali nolak. Karena itu bisa mendatangkan murkanya Allah. Istrinya Nabi Lot itu bukan lesbi, dia bukan LGBT, tapi dia pendukung LGBT. Maka dikatakan Nabi apa? La'anallah man amila amala qaumil Lut. Allah melaknat barang siapa melakukan perbuatan umatnya Nabi Lut sampai 3 kali. Makanya daripada suami main sama cowok, tolong istri izinkan suaminya menikah lagi. Setuju bapak-bapak? Setuju. Teorinya adalah laki-laki itu imam, perempuan makmum. Makmum yang baik yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Itulah perempuan. Perempuan itu penyakitnya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya pink. Sana ada yang pink. Nggak mungkin menang pak. Mbok Pak Kapolsek sekalipun sama istri pasti takut. Kapolsek kalau di kantor kayak macan, di rumah kayak kucing, kayak gitu. Neng kantor galaknya orang di rumah ketemu istrinya kik. Iya mama. Aku juga heran kok, sealim-alimnya kiai dibentak istrinya goblok dadakan. Itu Kiai Indramayu. Kalau Jogja insya Allah lebih parah. Aku tahu kamu minta kodak infak kan. Nah, miskin baru ngaji Gus minta infak, sabar. Aku curiga sama Pak Lurah, sebenarnya aku diundang untuk ngaji apa untuk ngemis ya? Atau jangan-jangan ngamplopi kiai ngenteni ngemis ya? Kalau Pak Lurah nggak kuat ngamplopi saya, bilang saja, kan aku kiai kaya. Kiai ini Prabowo. Baru ngaji Gus infak. Iya ya. Ganggu baik. Siapa jenenge Lurah? Bahar pak. Bahar. Wah, medeni HP Bahar. HP Bahar Lurah. Takbir, HP Bahar. Namanya HP Bahar. Bahar siapa? Sahrudin Bahar Syah. Sahrudin Bahar Syah. Sahrudin Bahar Syah. Wajahmu tidak sebagus namamu. Lurah tak kasih uang 100.000 untuk jimat supaya nggak korupsi ya. Oh laru, ini 100 real. Ini uang apa ya? Uang real. Ini 100 real. Mudah-mudahan Pak Lurah bisa berangkat hajinya. Ini nilainya sama dengan 450.000-nya. Korupsi tak pateni we. Wis Lurah ora urun. Malah njaluk kiai. Bahar. Wong ngaji diganggu bae. Bojone melu, bojone Bahar melu, bojone. Sing ndi bojone? Ndi bojone? Oh, kok bojone ayu ya? Baru pane sikat matamu sikat itu. Bukan itu, Bahar wajahnya jelek, istrinya cantik. Lah besok Bahar masuk surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Bahar masuk surga syukur punya istri cantik, istrinya masuk surga sabar. Di bujur ini kayak kiye. Sabar Har. Insya Allah kotak infak akan kita keluarkan besok habis sholat subuh. Ya enggak, saya mau pindah acara kok.
Asadul jihadi jihadul hawa. Ini yang paling berat Bapak Ibu, menahan hawa nafsu. Makanya kemudian apa? Ada ungkapan begini, laisa sadidu bisur'ah. Orang hebat, alah pamer-pamer karo kancane. Malah ngomong orang kancane, "Cie, aku diwenehi cie." Pak Camat, Pak. Oh, Pak Camat. Cie, camatnya pengen cie. Sikok bagi dua gitu. Cuaks. Pelan-pelan Pak sopir. Kamu jangan ganggu aja. Kayak kemarin santriku ganggu, aku baru ngaji di WA, "Abah mau izin." "Kenapa?" "Saya mau menikah dengan anak sekolah." Saya bilang, "Gak boleh." "Lah kenapa Pak?" "Nunggu anak sekolahnya pulang." Sekolah dinikah, ya biar pulang dulu. Makanya kayak ada lagi banser nanya sama saya, "Bah, boleh nggak nikah dengan teman sekantor?" "Nggak boleh, satu saja capek sekantor dinikah." Kan capek. Laisa sadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang di medan laga. Fa inna masadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat jagoan itu siapa? Orang yang mampu menahan hawa nafsunya di saat dia marah. Itu orang yang luar biasa. Maka ibu-ibu punya kesempatan marah sama suami, Anda bisa menahannya, itu Anda orang hebat. Suaminya janji pulang jam 10, jam 12 baru pulang. Begitu buka pintu mau, itu baru keren. Tapi susah. Apalagi ibu-ibu anjatan, nggak punya kesempatan saja nyari-nyari kesempatan. Pokoknya laki-laki itu nggak pernah menang di hadapan perempuan, salah terus. Jadi orang yang hebat, ketika dia punya kesempatan marah, dia bisa tahan. Pak Lurah punya kesempatan marah, tapi bisa nahan. Mau marah sama istrinya, Allah. Hari ini banyak orang hancur, Pak, gara-gara apa? Gak bisa nahan hawa nafsu. Contoh kalau kita buka-bukaan Pak Polisi, banyak pejabat polisi hancur karirnya. Kenapa? Gara-gara tidak mampu menahan hawa nafsu. Sambo, Jenderal Bintang 2, nggak bisa nahan hawa nafsu, nembak anak buahnya sendiri. Hilang jabatannya, di penjara seumur hidup. Yang tadinya penjara hukuman mati, didiskon jadi seumur hidup. Itulah indahnya Indonesia, apa-apa bisa didiskon. Sembako diskon, beli baju diskon, ngundang kiai hukuman diskon. Kalau seandainya mampu menahan hawa nafsunya, coba angkatan 94 sudah bintang 2. Makanya Pak Kapolsek, pangkatmu kecil nggak apa-apa, yang penting selamat. Daripada bintang 2 vonis mati. Salah satu polisi yang saya banggakan tuh polisi kelahiran Indramayu, sekarang jadi Irwasum Mabes Polri, namanya Komjen Ahmad Doviri. Itu orang Indramayu. Polisinya santun, pinter, seneng sama kiai, pinter ngaji. Namanya Ahmad Doviri. Ikut saya sejak pangkatnya Kombes. Kombes. Sekarang bintang 3. Kalau Pak Lurah bintang 7, puyer obat sakit kepala. Mumet ndasek. Lumayan 100 real. Ya udah yo, kotak infaknya mana? Diganggu Pak Lurah bayo. Mana kotak infaknya? Aku nyumbang. Kan aku AKBP, aku kayaknya Bapak Polisi. AKBP, aku kayaknya Bapak Presiden. AKBP, aku kayaknya Bapak Prabowo. Nah, karena saya besok diundang ke Jakarta sama Pak Prabowo, sanguni oke, beda dengan anjatan, murah ditawar. Mana kotak infaknya? Sini kotak infak, tak sumbang. Ayo kita selawatan nyumbang. Ya sugih kok. Saya sumbang $100 Singapura. Ini sama dengan 1.200.000-nya. Kan aku kiai sugih. Lurah pira ya kowe modar aku ya. 100 real duit nyong goblok.
Ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman, bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Pak Lurah, wargamu kudu dirawat. Besok kita menghadapi tahun politik, boleh beda pilihan, tetapi harus tetap akur, rukun. Beda partai boleh, beda capres boleh, beda caleg boleh. Ingat, pemilu itu 5 tahun sekali. Kita bersaudara selama-lamanya. Lurah malah selfie wae ngapa ya? Kan ini malah selfie. HP ini cross baik gaya. Aku aja yang iPhone 14 nggak sombong. Sini tak fotoin sini. Sini tak fotoin. Ganggu baik. Burak temen ya HP ini. HP ini mereknya apa ya?
Vivo, aku penasaran, bojomu ning kene jenenge siapa? Ya, buka dulu siapa? Jenenge siapa bojone? Suwe temen ya. Jangan diganti dulu. Jenenge siapa? Siapa? Hei, masa nama kamu di HP-nya Mak Lampir? Nanti ya kan Mak Lampir kurang ajar temen ya. Mama. Mana nggak ada langkah. Mama. Mama kakinya belang-belang. Kalau saya di sini nama istri saya coba dilihat, keren. Kan aku menghargai istri aku. Oh, siapa di situ namanya? Baca yang kencang. Ibu negara. Oh, ibu negara. Kancane Inyong, rabi 17 tahun, bojone dijenengi sapa ning HP ne? Mak Lampir. Primen. Pak Camat siapa bojone? Deleng siapa? Ayo siapa deleng, jujur. Jangan-jangan Israel. Siapa? Deleng. Endi? Mami. Oh, Mami. Halah. Mami. Istrinya manggil Pak Camat Pipi. Halah. Mami kemana? Tandur pipi. Kalau istri saya di HP-nya ditulis Abah Say. Bukan sayang sih, Syaitonir Rajim. Sama istri itu yang mesra gitu loh, Pak. Masa kadang-kadang nulis istrinya di sini satpam. Jangan gitu loh. CCTV. Istri kok CCTV itu loh. Suami yang nulis istrinya remote. Ya gara-gara istrinya suka ngatur. Suami itu nggak usah diatur, insya Allah mati sendiri. Kayak Pak Lurah Bahar. Tapi saya yakin Pak Lurah Bahar ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Lurah Bahar jangan dikubur sebelum mati. Nah, yang pertama hawa nafsu. Jadi Alkisah, niki kula cerita. Iblis itu menampakkan diri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam dengan membawa rantai yang dikalungkan di tubuhnya, rantai. Nah ini kita asbeh, ini rantai. Nabi Yahya bertanya, ihwal benda tersebut, kui apa iblis? Nabi Yahya bertanya kepada iblis, kui apa iblis? Kemudian Bahar menjawab, iblis menjawab, kok Bahar menjawab? Sorry. Ya 100 real ora apa-apa. Maaf Har, tak sengaja. Iblis menjawab, wahai Nabi Yahya, ini adalah syahwat yang dibelenggukan kepada anak Adam. Jadi syahwat itu bentuknya kayak rantai. Makanya dalam satu hadis Kanjeng Nabi mengatakan apa? Kejarlah surga, carilah surga dengan bersungguh-sungguh, larilah dari neraka dengan bersungguh-sungguh. Surga itu dihiasi dengan ketidaksenangan, neraka itu dihiasi dengan nafsu dan syahwat. Kecangkemnya ngapa ya? Kenapa di belakang ada copet? Kecepet. Kok pengajian ini anak-anak bahaya, sempit, pengen luas di atas atap sana. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin pengajian di lapangan, amin. Syukuran Lurah Bahar jabatan 9 tahun. Syukuran. Kenapa lurah-lurah minta perpanjangan masa jabatan 9 tahun? Karena modalnya belum balik kayak gitu. Ya tahu, kelihatan si Bahar wajahnya kayak kotak infak gimana. Maka kalau
firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 40. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa amman khafa maqama rabbih wa hanahan nafsa anil hawa. Adapun orang yang takut dengan kebesaran Tuhan dan menahan diri dari hawa nafsunya. Bagaimana Gus cara paling efektif untuk menaklukkan hawa nafsu? Salah satunya dengan puasa. Makanya kenapa Pak Lurah saya itu paling rajin puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Hari ini saya nggak puasa, besok saya pasti puasa. Karena apa? Alasannya sederhana. Saya besok tanggal 7 ini dari sini, besok siang masih di Indramayu, malamnya di Sukabumi, langsung Jakarta jam 7 pagi, tanggal 7 berangkat ke Pulau Bali. Nah, siangnya saya pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara di Pulau Dewata. Lah, kalau saya biasanya ngaji di klub malam atau lokalisasi, itu biasanya saya paskan dalam keadaan berpuasa. Nah, karena paling efektif untuk menahan hawa nafsu. Saya ditanya, Gus, Kiai itu kalau pengajian di lokalisasi di klub malam pengen apa ora? Ya pengen. Terus keprimen yang ngempet. Masa Kiai ngacengan, bah, ya ora pantes keprimen. Makanya wanahan nafsa anil hawa. Loh, emang jenenge ki apa-apaan? Kok kamu bayangin sama aku? Aku jadi takut. Nah, maka ibu bapak, Sayyid Bakari Al-Maliki bin Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyati dalam karyanya Kifayatul Adqiya wa Minhajil Asfiya, di situ beliau menyampaikan apa? Kunci menggapai kebahagiaan dan kebaikan adalah melawan kedua perkara ini. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua panjang angan-angan. Kita jangan sampai kalah dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak untuk dibunuh, tapi dimanage. Orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu itu ciri-cirinya apa? Satu, gampang marah. Dikit-dikit marah. Makanya kalau saya nasihati itu, kayak nasihat pernikahan saya kepada Atta Halilintar dan Aurel, saya itu kebetulan kalau di Jakarta banyak dipercaya untuk memberikan nasihat pernikahan kepada kalangan pejabat, artis, dan selebritis. Selebritis. Saya ngomong apa? Ya cangkemmu, saya ngomong silet. Saya bilang apa? Rumah tangga itu bisa hancur gara-gara apa? Baik suami maupun istri tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak bisa menahan amarahnya. Makanya kalau suaminya tinggi, ya istrinya merendah. Kalau istrinya tinggi, suaminya merendah. Makanya kadang-kadang istri di atas, suami di bawah. Kadang-kadang suami di bawah, di atas, istri di bawah. Ya gantian, yang dhuwur ya ning ngisor. Soal marah itu loh. Kamu mikir apa? Kok pikiran kamu sama dengan pikiran aku? Lah orang itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Makanya supaya ngerti, kita diingatkan manusia itu terbuat dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia terbuat dari tanah? Supaya banyak belajar sifatnya tanah. Tanah itu sifatnya mengalah, diinjak tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Tapi didiamkan saja, semakin lama tanah harganya semakin mahal. Betul Pak Lurah? Betul, kan lurahnya nyambi makelar. Namanya RCTI, Rombongan Calok Tanah Indonesia. RCTI, Randa Cilik Turunan Indramayu. Saya bilang, saya tuh pengen bisa ngomong Sunda. Caranya bagaimana? Dijawab sama Kang Ritan Kamil, gampang. Kalau Gus Miftah pengen ngomong Sunda, ya nikah dengan cewek Sunda. Iya, aku jadi mau muntah. Emang bahasa Sunda itu susah apa enggak sih? Kadiduk kadunnya, teh menduduk dinyaknya kayak gini. Cicing mahulah gandeng, teh kucing mah diserondeng, bisa lah.
aing gak bagus sia gitu. Bener gitu ya. Iki malah yo ora paham. Ada orang ngapak main ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda, nginjak kotoran, orang ngapaknya teriak, "Tai ini siapa ki?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Lah, masalah Pak. Urang menurut orang Sunda itu menurut orang Sunda itu orang, menurut orang ngapak orang itu udang. "Tai ini siapa ki?" Dijawab, "Iya mah taina urang." Orang ngapaknya langsung teriak, "Inyong ra percaya. Masak taina urang gedene sakieu." Tapi kayaknya bahasa Sunda itu indah banget ya. Yes. Jadi mohon maaf, supaya kita belajar dari tanah, diinjak dia tidak teriak, tidak berontak, dikencingi tidak emosi, tapi didiamkan semakin lama semakin mahal. Manusia itu terbuat dari tanah supaya apa? Banyak mengalahnya, nggak emosian. Orang yang mau mengalah semakin lama harganya semakin tinggi. Contohnya Kanjeng Nabi diinjak-injak di kota Mekah, tapi tidak mengurangi nilainya Kanjeng Nabi, justru semakin lama semakin tinggi. Gus, kalau memang manusia itu terbuat dari tanah, kenapa banyak orang suka marah-marah? Apakah orang yang marah-marah tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Orang kok sombong, jelas tanah tinggi. Orang kok sukanya nakut-nakuti, tanah kuburan. Orang kok sukanya ngaji kayak Gus Miftah, tanah suci. Sukanya kok galau gara-gara cinta, jelas tanah longsor. Istri kok susah dinasehati, tanah liat. Kok sukanya belanja, tanah abang. Maka apa? Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dia bisa menahan diri dan menahan hawa nafsunya. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk puasa? Puasa itu artinya imsak. Imsak itu artinya ngempet. Orang di dunia ini yang bisa selamat adalah orang yang bisa ngempet. Kenapa pejabat di penjara? Karena nggak bisa ngempet, korupsi. Orang Indonesia itu lucu, takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Kalau ada babi, zizi, ada korupsi, hantam, bajingan. Rungokke, aja korupsi. Lurah itu biasanya punya masalah karena dua hal. Satu, BLT, dua, dana desa. Mudah-mudahan Lurah Bahar selamat, amin. Tak kayak jimat 100 real, orang selamat tak. Kita doakan Lurah Bahar masuk surga pertama kali, berangkat setelah ngaji. Pak Camat ikut, wah. Pak Jamaten disek dewek, urunan mung 100.000. Nah, yang kedua apa? Tulul amal. Tulul amal itu apa Bapak Ibu? Panjang angan-angan, banyak hayalan, maunya kaya, tapi tiap hari pekerjaannya tidur. Betul? Pekerjaannya tidur, disuruh bekerja nggak mau, suruh dagang nggak mau, suruh macul nggak mau. Begitu bangun, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Hei Bahar, bangun. Lurah Bahar, bangun. Ini riskan loh ini. Nanti anak-anak YouTube dipotong. Bahar, wah Gus Miftah nantang Habib Bahar, mesti ngono, kurang ajar. Aku tuh apal kalau kelakuan YouTuber itu. Padahal yang dimaksud Bahar Lurah. Asumsinya Bahar siapa? Ya kalau nggak gitu ya nggak Gus Miftah. Gus Miftah kok sering dirasain orang lah. Iya kan aku terkenal. Kok banyak dimusuhin orang? Ya kan aku orang kuat. Santai aja Pak Lurah. Kalau ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Iya. Tapi kalau
Instagram dan media sosialnya Pak Lurah, insya Allah nggak ada yang ngerasani. Kenapa? Followernya mau telu. Pak Lurah di Facebook, Facebook bisa bang tua-tua le, ibu-ibu gini Facebook, kalau muda-muda begini TikTok, agak tua dikit Instagram. Saya punya jamaah janda 60 tahun, jam 11 malam bikin status, ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, Facebook Pak. Akhirnya saya jawab, ada mbah. Siapa Gus? Israel. Wis tua aneh-aneh. Kadang-kadang kita itu juga kurang ajar. Bulan puasa gas 3 kg difoto diposting, siang-siang lihat gas 3 kg serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, apa matanya katarak ya? Karet gelang difoto diposting, nindo kayak suun cangkem kecoa difoto, wow kurma guys, piye matane ya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? Perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ia akan memalingkan dari kebenaran. Kalau sudah orang diimami mengikuti hawa nafsunya, dia tidak akan lagi membedakan mana yang benar mana yang salah. Kenapa? Yang penting nafsunya jalan. Hati-hati. Kemudian yang kedua apa? Adapun panjang angan-angan, ia akan membuat lupa dengan akhirat. Sing dipikir mung donya tok. Ingat, dunia itu penting, tapi dunia bukan tujuan, tapi jembatan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Makanya mbak-mbak kalau berdoa minta suami itu yang keren. Kadang-kadang doanya, ya Allah punya suami jelek nggak apa-apa, yang penting soleh. Goblok. Bukan begitu doanya. Ya Allah punya suami tampan nggak apa-apa, yang penting soleh dan kaya. Ya Allah, amin. Doa minimalis. Cowok juga begitu kalau berdoa. Ya Allah, kalau dia jodoh orang, aku juga orang. Ya Allah, amin. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku. Ya Allah, namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi. Ya Allah, amin. Tapi ingat para cowok, kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu tidak boleh nangis kalau dia bukan takdirmu. Ya Allah, ya Allah. Boleh. Cewek juga begitu. Lelaki yang menangis karena wanita, mungkin dia tulus mencintaimu. Tetapi lelaki yang menangis karena dosa, yakinlah dia adalah takdir terbaik untukmu. Wow. Kalau dulu Bu Lurah mau nikah dengan Pak Lurah karena khilaf. Ya apa-apa, 100 real. Nah, ibu bapak rahimakumullah, dulu para pejuang bangsa mampu membawa Indonesia merdeka sampai ke 78 tahun. Tentunya orang-orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya. Maka para pendahulu bangsa sangat-sangatlah beriman. Buktinya apa? Dalam pembukaan ada kalimat yang bunyinya, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini berarti apa? Para pendahulu bangsa mereka tidak egois, mampu memendam nafsunya. Kita merdeka bukan karena saya berjuang, tapi karena semata-mata diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, ma tawaqqafa matlabun anta talibu birabbika wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Ingat, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Pak Lurah bisa jadi lurah bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Mungkin kalau dilihat dari modalnya, Pak Lurah kalah modal dibandingkan calon yang lainnya. Tetapi kalau Allah mengendaki, Bahar yang jadi lurah, walaupun rupanya ingahi pelonga-pelonga kayak dia, tapi Allah mengendaki Pak Bahar menjadi lurah
Kedung dungu. Kedung dungu. Kalau Allah mengaku wajahnya jelek, istrinya cantik, karena memang sunnahnya wanita cantik menikah dengan laki-laki yang jelek supaya perbaikan keturunan. Loh, tapi tenan loh nih, anak Nabi Adam delok. Sing lanang ganteng, bojone malah elek. Sing lanang elek, bojone malah ayu. Karena anaknya Nabi Adam itu berlaku kawin sila supaya perbaikan keturunan. Maka kamu yang wajahnya jelek, saya doakan mudah-mudahan istrimu remuk. Sudah jam 11:30. Saya harus pindah ke lokasi Indramayu yang kedua. Dirampok Pak Lurah sudah, dirampok jamaah sudah. Matane jam 10 lebih, setengah 10 aja tuh Pak Lurah. Ya, kita doakan Pak Lurah panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Saya sangat berbahagia sekali bisa sowan ke Anjatan Kedung Dungu. Salah maning, ya maklum kopinya asin. Mudah-mudahan ada perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Amin Allahumma amin. Percayalah, cintaku kepada masyarakat Kedung Dungu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Iya. Ra percaya jajalan. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Allah la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah sallallahu la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan semua panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.